Sementara itu, Saudara, pabrik rokok Sampurna di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini ditutup dan belum beraktivitas. Manajemen perusahaan masih menunggu keputusan dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur terkait apakah pabrik di kawasan Rungkut bisa beroperasi dalam waktu dekat. Pabrik dengan ratusan karyawan ini merupakan salah satu dari sejumlah pabrik milik PT Sampurna. Aktivitas pabrik langsung dihentikan setelah puluhan karyawan pabrik dinyatakan positif terjangkit corona saat dilakukan tes swab terhadap mereka. Dari puluhan karyawan yang positif, 2 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Sinta, hingga kini berapa total jumlah karyawan pabrik yang tertular corona dan berapa juga yang masih dirawat? Ya, Juno dan juga saudara, data terbaru yang kami dapatkan bahwa hingga hari ini ada sekitar 65 karyawan PT Sampurna yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 diantaranya merupakan kasus pertama klaster Sampurna yang sudah meninggal dunia, sementara 63 karyawan positif terkonfirmasi ini dari hasil pemeriksaan swab yang dibagi menjadi 2 gelombang, di mana untuk gelombang pertama dilaksanakan pada Jumat minggu lalu, ini ada sekitar 46 orang, kemudian didapati 34 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya ada 12 orang dari gelombang pertama ini dinyatakan negatif. Kemudian pada Sabtu dini hari kemarin ini ada sekitar 42 orang melakukan tes swab pada gelombang kedua dan didapati 29 orang ini terkonfirmasi positif. Artinya ada 13 orang karyawan dari gelombang kedua ini dinyatakan negatif. Nah, dari total 63 karyawan yang positif ini memang saat ini informasi yang kami dapatkan 25 diantaranya sudah dirujuk ke rumah sakit, beberapa rumah sakit di Surabaya yang bisa menangani COVID-19. Sementara sisanya masih berada di ruang isolasi di salah satu hotel yang memang dikhususkan untuk klaster Sampurna yang terinfeksi atau diduga terinfeksi virus corona, baik itu ODP maupun PDP. Informasi yang kami dapatkan untuk sisanya ini untuk yang positif ini yang masih di hotel atau diisolasi di hotel, memang saat ini pihak pemerintah baik itu Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Surabaya masih berkoordinasi dengan rumah sakit terkait agar segera bisa dirujuk ke rumah sakit karena mereka juga membutuhkan penanganan medis begitu. Sementara untuk yang negatif swab corona dari 88 orang tadi yang dibagi menjadi 2 gelombang, kemudian sisanya ini negatif, mereka ini akan melakukan tes lanjutan kembali. Nah, nanti jika mereka ini kemudian dinyatakan negatif, maka mereka akan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Saya akan sedikit merunutkan begitu karena memang ada beberapa data yang simpang siur terkait dengan berapa jumlah dari karyawan corona yang kemudian diperiksa atau positif terjangkit virus corona, bahwa awalnya saat dilakukan tracing oleh pihak pemerintah, memang ini didapati ada sekitar 488 karyawan yang memiliki kontak erat dengan 2 karyawan yang positif terjangkit corona juga meninggal pada April lalu. Kemudian dari 488 orang ini dibagi menjadi 2 gelombang dan dilakukan rapid test, didapati ada sekitar hampir 100 karyawan yang dinyatakan reaktif rapid test. Kemudian ini dilakukan tes swab lanjutan dan saat ini didapati ada 65 karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya memang ada beberapa yang negatif rapid test begitu. Ini artinya memang mereka, informasi yang kami dapatkan, mereka ini saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, namun dengan pengawasan yang ketat juga oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Informasi yang kami dapatkan, mereka juga ada penyemprotan disinfektan secara rutin di rumah mereka, kemudian juga mendapatkan asupan seperti jamu rempah-rempah dan juga telur dari pemerintah Kota Surabaya terhadap mereka yang bersangkutan, yakni yang karyawan yang negatif rapid test dan juga kepada keluarga mereka dan tetangga sekitar agar dalam masa isolasi 14 hari ini mereka juga bisa meningkatkan imun mereka dan kemudian tidak terjangkit virus corona lagi begitu. Ya, artinya ada pengawasan yang bagi negatif juga tetap harus dipantau. Nah, kemudian untuk terkait dengan 2 orang yang meninggal, bagaimana hasil dari tracking gugus tugas COVID Jawa Timur sendiri, Sinta? Terhadap 2 orang yang sudah meninggal dunia dan merupakan kasus pertama di klaster Sampurna, memang ini dilakukan tracing dan saat dilakukan tracing mereka memang tidak memiliki riwayat perjalanan baik itu ke luar negeri maupun ke wilayah epicentrum, melainkan mereka aktivitasnya atau riwayat perjalanannya adalah
sering melakukan kegiatan di pasar tradisional. Sehingga mengapa kemudian saat ini juga pemerintah memperketat dan juga sering melakukan razia di sejumlah pasar tradisional di kota Surabaya untuk kemudian mengingatkan pentingnya physical distancing. Bahkan ada beberapa pasar begitu yang ditutup karena ada dua orang di pasar tersebut yang positif terkonfirmasi COVID-19. Dan kemudian saat dilakukan tracing dan juga hasil dari tracing gugus tugas COVID-19, mereka 2 orang pegawai atau karyawan Sampurna yang meninggal dunia ini, mereka tinggal di salah satu tempat tinggal karyawan di Surabaya, sehingga memang riwayat perjalanan mereka adalah dari tempat tinggal, kemudian ke pasar tradisional, dan juga ke pabrik. Sehingga memang beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh karyawan atau 2 orang yang positif kemudian meninggal ini, semuanya saat ini dilakukan tracing dan juga beberapa di antaranya juga dilakukan rapid test untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Begitu, Juno. Ya, oke. Lalu terkait dengan aktivitas pabrik hingga saat ini seperti apa, Sinta? Dan juga ada khawatiran lalu dengan produk rokok yang sudah beredar, apakah juga kemungkinan ditarik atau seperti apa mekanismenya untuk memastikan bahwa rokok-rokok yang akan diedarkan ini juga aman? Untuk kegiatan di pabrik Sampurna, memang ini sudah dihentikan sejak tanggal 27 April 2020 kemarin. Memang belum ada informasi resmi sampai kapan pabrik ini dihentikan kegiatannya, namun informasi yang kami dapatkan memang untuk aktivitas pabrik ini ditiadakan sampai 14 hari terhitung dari tanggal 27 April 2020. Karena dari pihak pabrik juga masih melakukan pembersihan area pabrik, penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Untuk rokok yang memang informasinya, ini ada beberapa informasi yang akan ditarik dan lain sebagainya. Dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur mengatakan memang masih akan mengkaji terkait dengan hal tersebut. Namun dari pihak PT Sampurna mengatakan mereka menjamin produk yang mereka distribusikan pada konsumen ini steril, karena memang dari protap kesehatan atau protokol kesehatan dilakukan selama aktivitas pabrik berlangsung sebelum ditemukannya adanya positif COVID-19 di Sampurna, ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti wajib physical distancing, kemudian wajib menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, dan bahkan ini larangan untuk memasuki area produksi, sehingga dari pihak pabrik juga mengatakan mereka menjamin produk yang didistribusikan aman. Sementara itu juga dari pihak Sampurna mengatakan mereka juga sudah melakukan karantina produk selama 5 hari, dan ini bahkan 2 hari lebih lama dari batas atas stabilitas virus di atas permukaan benda, dan ini juga disarankan oleh 2 organisasi kesehatan dunia, yakni WHO dan juga ECDC, begitu. Sehingga dari pihak pabrik juga mengatakan kemungkinan untuk menarik produk ini tidak akan dilakukan karena karantina produk selama 5 hari sudah dilakukan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Juno. Baik, terima kasih rekan Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan buruh pabrik rokok PT Sampurna sekitar 65 orang dinyatakan positif corona. Ada penambahan jumlah karyawan Sampurna di pabrik rungkut yang positif terjangkit corona. Hingga hari ini, saudara, total karyawan yang terjangkit mencapai 65 orang. Kasus COVID-19 karyawan Sampurna bertambah. Hingga Senin 4 Mei, total klaster Sampurna terdapat 65 karyawan yang positif terjangkit virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Pada gelombang pertama, hasil swab sebanyak 34 orang dinyatakan positif. Setelah tes kedua, ada tambahan 29 karyawan yang hasil swabnya positif COVID-19. Kita isolasi, kita tungguin ada satu perawat yang di sana, perawat dari Sutomo kita tugaskan di sana. Karena dia rapid testnya positif, kita teruskan dengan PCR hari ini. Dan selesai tinggal nunggu hasil. Hasilnya berapa hari lagi? Ya nanti nunggu hasil, kita upayakan secepatnya. 12 karyawan dari gelombang pertama yang dinyatakan negatif akan kembali diuji swab PCR kedua untuk memastikan tidak terinfeksi COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 Jawa Timur masih melakukan penelusuran terhadap 2 karyawan Sampurna yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan mencari sumber penularan terhadap kedua korban. Kita mendapatkan informasi bahwa sebetulnya sudah sempat dilakukan swab, tapi memang sampai belasan hari, sampai hari ini rupanya swab yang awal itu belum keluar. Oke. Ya, saya minta kepada tim Pemprov melakukan swab, kita
mendengar 2 kali ya itu. Ini ketika Anda dapat laporan pada tanggal 28 April, apakah perusahaan Sampurna menyatakan kapan mereka pertama kali mencurigai ada persebaran COVID-19 di pabriknya mereka? Kapan kemudian karyawan-karyawan ini pertama kali diswab? Mereka menyampaikan tanggal 14 April itu sudah ada yang diswab. Oke, 14 April sudah ada yang diswab. 28 April laporan masuk ke Anda dan belum ada hasilnya? Belum ada hasilnya, ya. Oke, 2 pekan berarti ya? Ini sebetulnya juga sudah menjadi koreksi bersama. Gubernur Jawa Timur Khofifah juga mengimbau agar pasien klaster Sampurna ini dirawat di satu rumah sakit agar penanganannya efektif. Saya menyampaikan karena kemungkinan yang setelah di rapid test itu reaktif, ini memang harus diperluas swabnya. Memang akan lebih baik kalau pasien yang terkonfirmasi positif dari perusahaan ini dijadikan di satu rumah sakit. Saya rasa bisa di-book gitu salah satu rumah sakit supaya kontrol dan monitoringnya bisa lebih mudah karena memang mereka berasal dari satu perusahaan dan dari satu klaster. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 juga terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sampurna untuk pemindahan karyawan yang saat ini masih dikarantina di hotel karena pihak hotel hanya mau menampung karyawan saat tes cepat corona. Tim Liputan, Kompas TV.